Bab 1037. Kekuatan paranormal yang tiada taraf. Zeng. Emily segera mengeluarkan pedang pembunuh, dan master istana surgawi lainnya juga mengeluarkan senjata spiritual atribut. Harley Ye dijaga di tengah. Harley Ye juga sedikit menyipitkan matanya, meskipun dia dalam keadaan lemah saat ini, bahkan saat mata keabadian 6 jalan disegel. Penglihatannya masih ada, dia bisa melihat dengan cepat. Sekilas ada energi membunuh dingin yang tersembunyi di langit ilusi di depan. Bersenandung. Di bawah perhatian semua orang, bumi bergetar. Kemudian, sebuah gerbang batu muncul dari tanah, diukir dengan pola iblis, dan bersinar dengan cahaya sihir kuno. Hancurkan. Harley Ye langsung menggeram, dan nadanya masih sedikit tergesa-gesa. Sebelum kata-kata itu selesai, si jubah hitam keluar dan menggunakan senjata spiritualnya menghancurkan gerbang batu yang belum sepenuhnya terangkat dari tanah, hancur dan ambruk di tempat. Instruksikan kultivator dinasti Dacu untuk menarik seluruh pasukan. Harley Ye berbicara lagi, dan ekspresi wajahnya sangat buruk. Si jubah hitam tidak berani melanggar perintah, dan segera mengangkat pedang pembunuh di tangannya, melantunkan mantra, dan aurora terang melesat ke langit. Kakak seperguruan, gerbang batu sebelumnya itu. Melihat wajah Harley Ye yang serius, Emily bertanya dengan ragu. Gerbang teleportasi. Itu gerbang teleportasi. Semua orang terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat gerbang teleportasi. Karena itu adalah gerbang teleportasi, mereka tahu alasan mengapa Harley Ye memerintahkan kultivator dinasti Dacu untuk mundur. Ini adalah sebuah kebetulan mereka bertemu gerbang teleportasi ini. Tidak tahu berapa banyak gerbang teleportasi seperti itu di tempat-tempat tersembunyi lainnya. Tidak lama kemudian, akan ada banyak prajurit iblis yang muncul di belakang kultivator dinasti Dacu. Jadi, keputusan Harley Ye sangat tepat. Sekarang kultivator dinasti Dacu belum dikepung, masih ada titik balik. Kultivator dinasti Dacu masih memiliki kesempatan untuk bergegas keluar. Jika konspirasi iblis berhasil, maka kemungkinan kultivator dinasti Dacu akan dimusnahkan. Mundur. Naga kuno mistik, yang menerima transmisi suara, berteriak keras. Segera, para kultivator dinasti Dacu mundur satu demi satu. Kultivator yang cerdas pasti telah menyadari keseriusan masalah. Jika tidak segera mundur, keseluruhan kultivator dinasti Dacu akan dikepung. Kejar. Melihat kultivator dinasti Dacu mundur, para jenderal iblis mengangkat pedang pembunuh mereka dan menunjuk ke arah kultivator dinasti Dacu. Segera, prajurit iblis mengejarnya seperti lautan hitam, menutupi langit dan tidak memberi kultivator dinasti Dacu waktu untuk bereaksi. Pada saat yang sama, di markas istana surgawi di Nanchu, Cantika Suandi Hong menatap langit berbintang zaman kuno dengan ekspresi pucat. Dari sini, dia bisa dengan jelas melihat arah Beichu, berapa banyak prajurit iblis yang ada, dan jumlahnya lebih dari 10 kali lipat dari kultivator dinasti Dacu. Tidak hanya itu, di belakang kultivator dinasti Dacu, ada lebih dari satu tempat di mana prajurit iblis muncul. Tanpa peringatan, mereka berkumpul saat ini, jumlahnya sangat besar, dan itu cukup untuk memblokir kultivator dinasti Dacu. Kamu masih belum ingin mengirim pasukan untuk menyelamatkan mereka. Di belakang, Ranisi buru-buru menatap Cantika Suandi Hong. Sekarang dia telah mengenakan pakaian perang dan siap bertarung kapan saja. Dia seperti jenderal wanita dengan kekuatan tiada taraf. Tidak ada yang diizinkan keluar dari Nanchu. Cantika Suandi Hong berkata ringan, yang melanggar perintah akan dipenggal. Kamu. Menurutmu untuk apa kultivator dinasti Dacu berusaha keras untuk memblokir prajurit iblis? Cantika Suandi Hong langsung menyela kata-kata Ranisi, suaranya nyaring dan kuat, mereka mengulur waktu untuk kita.
Tembok kota Nanchu akan menjadi penghalang yang paling menguntungkan untuk serangan balik dinasti Dachu di masa depan. Perintah berlanjut, kultivator Nanchu bersiap untuk perang dan terus memperkuat tembok kota. Aku tidak peduli. Ranisi menarik napas dalam-dalam dan terbang keluar dari aula seperti cahaya ilahi. Tangkap dia. Cantika Suandi Hong berkata dengan sungguh-sungguh. Dimengerti. Wendy mengangguk dan melesat keluar aula seperti cahaya ilahi, mengejar Ranisi. Setelah Wendy pergi, Cantika Suandi Hong menarik napas dalam-dalam, tangan gioknya memutih, dan dia masih menatap gugup ke langit berbintang zaman kuno. Ketika Harley Ye pergi, dia menyerahkan Nanchu kepadanya. Tentu saja, dia tidak bisa mempermalukan misinya. Suandi Hong sudah mati, dia putus asa dan tidak lagi tidak sabar seperti dulu. Sebagai Master Suci Sekte Ren Huang, dia lebih mengerti daripada siapapun jenis krisis dinasti Dachu yang dihadapi hari ini, dan semakin kritis semakin tenang. Meskipun dia benar-benar ingin memerintahkan pasukan penyelamatan, kekejaman perang memaksana untuk tetap berpegang pada Nanchu dan bersiap untuk perang yang lebih tragis. Di atas langit ilusi yang redup, burung kuau raja berhenti lagi, dengan mata Phoenix yang tajam menatap langit ilusi yang berlawanan dengan ketakutan. Di sana, 3 tubuh inkarnasi menghalangi jalan mereka, satu memegang senjata perang, satu membawa kapak perang, dan satu lagi memegang pedang ajaib. Mereka semua mengenakan baju besi sedingin es, dan mereka adalah eksistensi tingkat kaisar di domain iblis. 3 Jenderal Iblis. Harley Ye tampak sangat serius, diam-diam menghitung kekuatan tempur kedua belah pihak. Si jubah hitam di sampingnya adalah tetua dari aula pertama satu balai istana surgawi, dan kultivasi ini di level alam langit semu, dapat memblokir 1 Jenderal Iblis. Meskipun Emilin bukan level alam langit semu, tetapi dengan bantuan burung Phoenix, dia dapat menahan 1 Jenderal Iblis. Lalu bagaimana dengan Jenderal Iblis ketiga? Siapa yang akan menghentikannya? Dia. Jelas, ini tidak realistis. Dalam kondisinya saat ini, di tangan seorang Jenderal Iblis, dia mungkin tidak dapat menahan 1 gerakan pun. Adapun selusin orang lain yang menemaninya, mereka semua adalah alam Kongming, bahkan tidak cukup untuk menyapu telapak tangan Jenderal Iblis. Guru, murid tidak berdaya, aku akan memanggil mayat. Ketika Harley Ye tampak serius, Emilin di sebelahnya menarik napas dalam-dalam. Tapi melihat bahwa Emilin telah melipat tangannya dan mengubah segelnya dengan cepat, di mulutnya, dia juga membaca pola mantra kuno yang Harley Ye tidak bisa mengerti, seolah-olah dia sedang mengeluarkan kekuatan supranatural yang sangat kuat, membuat rambut panjangnya yang tergerai memutih menjadi helaian. Harley Ye mengerutkan kening, meskipun dia tidak tahu segel apa yang dibuat Emilin, tapi itu jelas merupakan jenis pemanggilan psikis yang sangat mendominasi. Ini benar-benar keberuntungan. Di sisi yang berlawanan, Jenderal Iblis yang memegang kapak perang tersenyum, matanya tertuju pada Harley Ye, memancarkan keserakahan, darah murni tubuh suci zaman purba. Darah klan kuno, dia milikku. Jenderal Iblis yang memegang senjata perang menatap Emilin, seolah-olah dia bisa melihat darahnya. Burung kuau raja itu milikku. Jenderal sihir yang memegang pedang ajaib itu menunjukkan 2 baris gigi putih dan tersenyum ganas. Sambil berbicara, mereka bertiga mengerutkan kening, dan mata mereka sedikit menyipit ke langit ilusi tempat mereka berada. Di sana, bumi bergetar, dan sebuah peti mati kuno perlahan-lahan muncul dari tanah. Mungkin karena usianya terlalu panjang, peti mati kuno itu ditutupi dengan debu, dan semburan udara kuno meluap. Spiritualisme. 3 Jenderal Iblis mengangkat sudut mulut mereka satu demi satu, melihat peti mati kuno yang benar-benar bangkit dari tanah dengan penuh minat. Peti mati.
Dibandingkan dengan 3 jenderal iblis, si jubah hitam istana surgawi dan para master di istana surgawi semuanya juga terkejut, dan bahkan Harley pun tercengang. Dirinya tidak pernah menyangka bahwa Emily Lin akan benar-benar memanggil peti mati kuno. Buka. Ketika semua orang terkejut, Emily Lin membuka mulutnya sedikit dan mengeluarkan sepatah kata pun. Bersenandung. Peti mati kuno bergetar, saat debu di atasnya terguncang, tutup peti mati jatuh. Kemudian, salah satu mayat melangkah keluar. Mungkin karena tubuhnya terlalu berat, saat dia melangkah, tanah bergetar. Ketika yang lain keluar, itu sama, dan tanahnya bergejolak. Ledakan. Baru saat itulah peti mati kuno terbuka, dan sesosok tubuh inkarnasi mengenakan jubah emas ungu muncul di depan semua orang. Harley mendongak, dan melihat darinya, punggung pria itu agung dan lurus, seperti patung yang tidak akan pernah runtuh. Dia penuh dengan perubahan kehidupan, bahkan rambut hitam yang mengalir, mewarnai debu perubahan itu kehidupan. Pada saat ini, Harley benar-benar mengerti apa yang dikatakan Emily Lin. Emily Lin memang paranormal, dan paranormal adalah orang yang sudah lama mati, dia memang menodai mayat hidup. Aura yang sangat kuat. Para master istana surgawi semua mengambil napas dalam-dalam dan menatap orang yang telah tersalurkan dengan ketakutan. Konsentrasi Harley mau tidak mau sedikit menyipitkan mata, karena orang itu memang sangat kuat. Di mana ini? Pria berjubah emas ungu membuka mulutnya, suaranya serak dan perubahan hidup, dan ekspresinya sangat bingung. Senior, ini dinasti Dacu. Di belakangnya, Emily Lin menarik napas dalam-dalam. Dinasti Dacu. Pria berjubah emas ungu itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap dunia yang remang-remang dengan pandangan yang tidak bisa dipercaya. Seluruhnya tertutup oleh awan zaman keos, dan tidak ada jejak cahaya, sama seperti 9 neraka terpencil. Bagaimana dinasti Dacu bisa menjadi seperti ini? Suara pria itu masih serak, juga, apakah aku sudah mati? Junior benar-benar tak berdaya, jadi aku mengakses dunia bawah dan meminta bantuan senior. Di belakangnya, Emily Lin sudah berlutut. Paranormal. Pria berjubah emas ungu berbalik dengan kaku dan menatap Emily Lin, dengan nada kuno, keagungan yang tak tertandingi, ini menodai mayatnya. Kamu, melihat kehormatan orang itu, Master Istana Surgawi yang menemaninya langsung membeku di sana, seolah-olah dia pernah melihat orang itu. Ini, bukan hanya mereka yang tercengang, tetapi Harley juga tercengang. Bersambung. Bab 1038. Kolam Dewa. Melihat orang itu, Harley yang dalam keadaan bingung, berpikir bahwa dirinya salah, karena itu adalah wajah yang baru dia ingat, Raja Dharma Cakra. Harley tidak percaya bahwa orang yang disalurkan Emily Lin dari dunia bawah ternyata adalah Raja Dharma Cakra yang sudah mati. Dalam keadaan bingung, gambaran masa lalu tergambar di benaknya, betapa tragis dan hikmatnya kematian Raja Dharma Cakra yang tiada taraf di Laut Guntur. Sosok pantang menyerah itu sama seperti Raja Dharma Cakra saat ini. Mata Raja Dharma Cakra bersinar sedingin es, dan Emily Lin tampak sangat pucat. Pada akhirnya, dia mengalihkan pandangannya, menyapu rombongan master di Istana Surgawi, dan akhirnya mendarat di Harley yang berlumuran darah. Junior Harley memberi salam hormat kepada senior. Harley membuka mulutnya dengan nada datar, dan membungkukkan tangannya ke Raja Dharma Cakra. Harley, suara Raja Dharma Cakra serak, dan dia tertawa sedikit, dengan kebencian, kemarahan, kekaguman, dan keheranan. Itu menambahkan sentuhan perubahan dan kelelahan pada senyumnya. Bagaimana dinasti Dacu bisa menjadi seperti ini?
Raja Dharmacakra tidak memikirkan masa lalu, pandangan hanya tertuju pada Harliye. Itu diakibatkan oleh serbuan prajurit iblis dari wilayah luar. Harliye menarik napas dalam-dalam. Keturunan kaisar, raja dinasti, dan istana surgawi dinasti Dacu bergabung untuk melawannya. Keturunan kaisar dan raja dari berbagai generasi bergabung bersama. Raja Dharmacakra terkejut sesaat, tetapi senyumannya berubah-ubah. Istana surgawi dinasti Dacu sungguh memiliki kekuatan, dapat berdiri berdampingan dengan keturunan kaisar dan raja dari berbagai generasi. Istana surgawi menyatukan dinasti Dacu. Harliye adalah master suci istana surgawi kami. Si jubah hitam yang berdiri di samping menjawab untuk mewakili Harliye. Dinasti Dacu bersatu. Raja Dharmacakra dalam keadaan terkejut untuk sementara waktu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Harliye. Matanya dipenuhi dengan makna kuno yang dalam. Sepertinya, setelah kematian raja, banyak hal luar biasa yang telah terjadi. Apakah sudah selesai? Di belakangnya, 3 jenderal iblis menyilangkan tangan di dada mereka, menonton dengan penuh minat terhadap Harliye, Raja Dharmacakra dan yang lainnya, masing-masing tertawa dan ada cahaya suram di matanya. Raja Dharmacakra tidak berbicara, dan berbalik dengan kaku, dengan pandangan gelap, menatap ketiga jenderal iblis itu dengan dalam. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat melihat bahwa ketiga jenderal iblis itu luar biasa, tidak hanya berada di tingkat alam langit semu, tetapi juga menekan kultivasi mereka. Ledakan. Tiba-tiba, guntur terdengar di langit, dan langit ilusi di belakang 3 jenderal iblis melonjak dengan kabut hitam bergulir, menggulung prajurit iblis yang tak terhitung jumlahnya, menutupi langit seperti lautan hitam, menelan 1 inci sungai-sungai besar dan gunung-gunung. Gadis kecil, lepaskan segel pengekangan jiwaku. Raja Dharmacakra berbicara, nadanya tidak begitu dingin. Emilin ragu-ragu sejenak, dan membuat segel dengan 1 tangan, untuk melepaskan pengekangan di tubuh Raja Dharmacakra. Begitu pengekangan jiwa dilepaskan, sebuah lingkaran cahaya yang terlihat muncul dari tulang tengkorak Raja Dharmacakra, dan mengalir sepanjang malam, membuat langit dan bumi bergetar dengan dentuman Raja Tiada Taraf. Kekuatan ilahi Tiada Taraf muncul kembali. Ini. Ekspresi ketiga jenderal iblis berubah drastis, dan mereka mundur selangkah tanpa sadar. Siapa yang akan mengira bahwa orang yang sudah mati akan memiliki kekuatan tempur tirani seperti itu? Bunuh! Bunuh dia! Ketiga jenderal iblis mundur dan berteriak dengan keras. Segera, prajurit iblis yang luar biasa bergegas masuk, seperti tirai gelap yang menutupi langit, membuat dunia menjadi gelap. Beraninya kalian mengusik dinasti Dacu. Raja Dharmacakra mendengus dingin, mengepalkan tinjunya dengan 1 tangan. Langit ilusi terbelah di tempat, dan cahaya gelap yang tak terhitung turun dari langit, berdiri di tanah. Jika dilihat lebih dekat, itu adalah pria kuno yang aneh dengan berbagai bentuk dan formasi yang rapi. Jumlah mereka sangat besar sehingga bahkan Harliye terasa mati rasa ketika melihatnya. Paranormal, seru si jubah hitam itu dengan kaget. Jenderal Ghost. Harliye sedikit menyipitkan matanya dan menatap Emilin. Mereka yang telah disalurkan juga dapat menggunakan spiritualitas. Secara teoritis tidak mungkin. Emilin tersenyum lembut, dia telah menelan darah klan kuno, dan dia juga bisa melakukan metode rahasia. Kamu bisa memanggil mayat Raja Dharmacakra, itu mengejutkanku. Ini adalah teknik rahasia terlarang yang diajarkan guru kepadaku. Emilin tersenyum lelah. Dalam pertempuran Sekte Zeng yang sebelumnya, dia mengumpulkan darah Raja Dharmacakra, menggunakan darahnya sebagai media, dia mampu menyalurkannya. Hari ini aku benar-benar tidak berdaya, kalau tidak, aku pasti akan membunuh mereka semua dengan tanganku sendiri. Oh, jadi begitu.
Harley menarik napas dalam-dalam. Kekuatan supranatural naga kuno mistik benar-benar dahsyat. Ledakan, ledakan. Sementara keduanya berbicara, pasukan Jenderal Ghost telah menghadapi prajurit iblis. Pertempuran itu sangat tragis, dan sosok-sosok itu berubah menjadi abu terbang. Di mata para prajurit iblis, para Jenderal Ghost yang kuat di masa lalu tampak sedikit rentan, tetapi untungnya, jumlahnya sangat besar, dan mereka secara samar-samar menekan pasukan iblis. Kolam Dewa. Raja Dharmacakra tidak ambil bagian dalam pertempuran, dan memanggil kumpulan roh dari luar langit. Kumpulan roh hanya berdiameter 10 kaki, tetapi sangat aneh, dengan kemegahan yang luar biasa, dipenuhi dengan cahaya ilahi, esensi sejati, energi darah, dan ada juga banyak penglihatan misterius yang terjalin, dan setiap helai dapat disebut obat ajaib. Ini. Emilin terkejut, dan ada cahaya terik di mata burung Phoenix, dan mereka semua sepertinya tahu apa itu kolam dewa. Cepat masuk. Raja Dharmacakra melirik Harley, yang juga sedang melihat kolam dewa. Harley tertegun sejenak, dan mengerti arti Raja Dharmacakra. Kolam dewa ini dipanggil dari negeri asing untuk menyembuhkannya. Secara alami, Harley tidak akan menolak, karena dinasti Dacu saat ini membutuhkannya untuk kembali ke kondisi puncaknya. Segera, dia melangkah ke kolam dewa, dirinya langsung meraung, dan energi vitalitas di air kolam mengalir ke tubuhnya dari pori-pori tubuhnya, menyembuhkan tubuh sucinya. Harley berpenampilan agung, duduk bermeditasi, dan juga menggunakan keterampilan sihir penelan langit untuk menyimpan energi vitalitas. Di satu sisi, si jubah hitam mengeluarkan pedang pembunuh dan berdiri di dekat kolam untuk menghadapi banyak kemungkinan perubahan. Di sini, Raja Dharmacakra dan Emilin berdiri berdampingan, diam-diam menyaksikan pertempuran berdarah antara Jenderal Ghost dan prajurit iblis. Tidak tahu mengapa, Emilin terus-menerus memuntahkan darah, tidak bisa dihentikan, auranya dengan cepat tenggelam, dan matanya yang indah juga meredup seiring waktu. Apakah itu sepadan? Raja Dharmacakra, yang telah lama terdiam, berkata, seolah-olah dia tahu mengapa Emilin melakukan ini. Itu bisa menyelamatkan hidupnya dan nyawa banyak orang, mengapa tidak? Emilin tersenyum ringan. Aku harap kontrak ini akan memungkinkan para senior untuk menghabiskan lebih banyak waktu dan menyelamatkan lebih banyak orang. Raja Dharmacakra tidak berbicara lagi, alisnya sedikit berkerut. Tidak lama kemudian, Raja Dharmacakra menekan segel lagi dan memanggil lebih banyak Jenderal Ghost untuk membantu dalam pertempuran, karena prajurit iblis lain datang untuk membunuh dari sisi lain. Formasinya yang besar membuat Raja Dharmacakra ketakutan. Kali ini, dia tidak hanya menyalurkan Jenderal Ghost, tetapi juga memanggil sisa-sisa Jenderal Mayat, bahkan leluhur pencetus 3 sekte, tetua dari sekte 3, master-master di masa lalu, juga dipanggil. Ledakan. Dengan gemuruh langit ilusi, Harley bergegas keluar dari kolam dewa dan menelan sisa esensi ke dalam mulutnya. Dia belum kembali ke kondisi puncaknya, tetapi setidaknya dia telah memulihkan 70% hingga 80% dari kekuatan tempurnya. Dibandingkan dengan sebelumnya, dia memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Luka-lukanya terlalu serius, bahkan kolam dewa tidak dapat menyembuhkannya. Harley datang dan berdiri bersama Raja Dharmacakra, tersenyum dengan beberapa perubahan. Aku tidak menyangka bahwa aku, Harley, bisa berdiri berdampingan dengan Raja Dharmacakra. Kamu harus berterima kasih kepada iblis-iblis itu. Raja Dharmacakra berteriak, melangkah keluar, bergabung dalam pertempuran, menyapu seluruh area dengan satu telapak tangan, mengambil tombak perang, dan langsung pergi ke arah 3 Jenderal Iblis tersebut. Serang. 3 Jenderal Iblis mendengus dan menyerang bersama. Raja Dharmacakra sangat kuat dalam pertempuran,
dan tombaknya digunakan sebagai tongkat. Satu tombak menghancurkan tulang Jenderal Iblis dengan kapak perang ke udara. Melihat ini, Harley Ye pun memegang pisau Sueling, dan dia membunuhnya. Dia mengayunkan pisau itu menjadi satu bagian, dan membunuh dengan paksa di depan Raja Dharma Cakra. Dia menebas Jenderal Iblis yang memegang parang, dan membalikkan telapak tangannya dan mengguncang Jenderal Iblis yang memegang pedang sihir itu kembali. Si jubah hitam dari Istana Surgawi juga masuk. Meskipun dia tidak bisa menghadapi Jenderal Iblis, tetapi dia bisa menghadapi prajurit iblis biasa dengan mudah. Dengan meringkik, burung Phoenix juga bergegas masuk dengan Emilin di punggungnya. Sayap Phoenix menyebar, menyapu bara api dan guntur, dan kawanan prajurit iblis berubah menjadi asap. Engah. Dengan cipratan darah, Raja Dharma Cakra, sang tiada taraf, menusuk dada Jenderal Iblis itu dengan tombak, dan atribut senjata spiritualnya hancur berkeping-keping. Kamu sebaiknya mengantarnya untuk terakhir kalinya. Raja Dharma Cakra menyerang jenderal yang memegang pedang sihir, dan tidak lupa melirik Harley Ye yang baru saja memotong jenderal sihir. Dia menandatangani kontrak keabadian denganku. Mendengar ini, Harley Ye, yang baru saja akan membunuh, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dan menatap langit ilusi. Matanya jatuh pada burung kuau raja yang besar, lebih tepatnya, tatapannya jatuh ke punggung Emilin. Emilin jatuh ambruk di atasnya. Seluruh cahaya ilahi di tubuhnya telah dimusnahkan, dan seluruh tubuhnya dihantui oleh aura pembunuh. Melihat ini, Harley Ye tiba-tiba mengangkat kakinya, melangkah melintasi langit ilusi, dan menginjak punggung burung kuau raja. Emi. Harley Ye meraih tangan giok Emilin di telapak tangannya, menanamkan esensi sejati ke dalamnya, menyadari bahwa tangan giok Emilin sangat dingin. Senjata spiritual atribut jiwa terus-menerus hancur, dan api jiwanya sangat dekat dengan musnah. Kakak seperguruan, jangan sia-siakan esensi sejatimu. Emilin meringkuk dalam pelukan Harley Ye, berbisik pelan. Harley Ye tidak menjawab, masih menanamkan esensi sejati dengan panik, matanya merah darah. Jika Raja Dharma Cakra tidak memberitahunya, dia bahkan tidak tahu bahwa Emilin akan mengorbankan jiwanya. Ternyata dia sudah mempersiapkan semuanya, karena itu dia dengan berani menciumnya. Aku sangat senang bisa beristirahat di pelukan Harley Ye. Emilin masih bergumam, pipi pucatnya terkubur rakus di pelukan Harley Ye. Ini mungkin pertama dan terakhir kalinya dia bisa sedekat ini dengan Harley Ye. Ketika dia sekarat, di matanya yang indah dan kabur, yang dia ingat adalah gunung gerbang luar sekte Hang Yue. Malam yang gelap itu, ada sebuah tangan besar yang hangat menariknya kembali dari neraka ke dunia. Namanya Harley Ye, dan dia terukir di jiwanya, dan mungkin tidak akan terhapus selamanya. Bersambung. Bab 1039. Perselisihan dinasti Dacu. Dentang-dentang. Suara meringkik burung Phoenix dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam, dan masih mengepakkan sayap Phoenix-nya, menyapu potongan-potongan bara api dan kilat, berharap dapat membantu guru spiritualnya Emilin membunuh lebih banyak musuh, sebelum kembali ke dunia spiritual. Di punggungnya, mata indah Emilin sedikit terpejam karena gemetar, dan dua garis air mata kristal melintas di pipinya yang pedih. Dia pergi dengan damai, dengan senyum yang pedih, dengan kelembutan seorang wanita. Dia berbaring dengan tenang di pelukan Harley Ye, tangan gioknya yang pucat dan lemah meraih pakaian Harley Ye sampai akhir. Emi. Dengan suara serak dan lembut Harley Ye memanggil, tetapi adik perempuan yang berperilaku baik dalam ingatannya tidak lagi memiliki senyum manis itu. Angin darah bertiup, dan tubuh Emilin berubah menjadi kabut sedikit demi sedikit, melayang di antara dunia yang redup. Burung Phoenix masih merintih,
masih ada air mata di mata Phoenix-nya, dan mereka juga menghilang bersama. Emilyn, sang guru roh, memutuskan kontrak dengannya sebelum dia meninggal. Sekarang setelah guru roh tiada, dia akan kembali dunia roh. Selamat jalan. Harley melihat gumpalan aroma dan asap yang tersisa di telapak tangannya, dan suaranya yang serak tersedak. Kenapa? Melihat ini, Raja, yang masih berjuang, tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas diam-diam. Untuk beberapa alasan, melihat Emilyn menghilang, dia sedikit linglung. Di masa lalu, dia juga menyaksikan tanpa daya. Berapa banyak perubahan hidup, berapa tahun bunga telah layu dan mekar, dan wajah masa lalu tidak lagi terlihat. Bunuh. Raja mengayunkan tombak perang, Raja tiada taraf, menelan tinju bahuang, kemanapun dia pergi, para iblis itu menjadi serpihan, berubah menjadi abu terbang, dia seperti Shuro yang berlumuran darah. Dia ingin bertarung, karena dirinya menganggap ini kisah kehidupan sebelumnya dan tanahnya. Emilyn memanggilnya keluar dengan nyawanya, karena menaruh harapan yang tinggi untuknya. Raja tiada taraf bisa mati, tetapi harus mati dengan layak dan terhormat. Mengaum. Saat raungan naga yang mengejutkan bergema di seluruh dunia, Harley juga bangkit, dikelilingi oleh naga pertempuran emas, membunuh prajurit iblis. Kematian Emilyn, kesedihannya, membuat dia mengayun pedang tanpa ragu sedikit pun. Klik. Pada saat ini, naga kuno mistik, yang berada ribuan mil jauhnya, tiba-tiba mendengar bahwa sepotong batu giok di tangannya hancur. Tubuh naga kuno mistik bergetar, air mata mengalir di matanya. Itu adalah giok jiwa Emilyn, itu rusak dan mewakili bahwa Emilyn sudah tiada, satu-satunya muridnya dalam hidup ini, sudah pergi. Ledakan, ledakan. Di depan langit ilusi yang kosong, semuanya runtuh, dan prajurit iblis berguling seperti air pasang. Tepat seperti perkiraan Harley, para iblis itu menambahkan pasukan ke belakang kultivator dinasti Dacu, dan saat ini mereka sudah berada di satu tempat, menyerang dan mengepung kultivator dinasti Dacu dari depan dan belakang. Kultivator yang ingin kembali ke Nanchu harus menerobos pengepungan mereka. Bunuh. Naga kuno mistik memegang pedang naga mistik. Perang kali ini sangat kejam, semua kerabat dekat mati dalam pertempuran dalam waktu yang singkat. Zeng. Jeanne juga menggunakan pedang ilahi dan bergabung dengan Kaisar Pisau, Raja Ouyang, leluhur Sekte Langit, Jelvin Zong dan lain-lain. Bagaikan pedang yang luar biasa, menusuk langsung ke jantung prajurit iblis, dan mundur bersama kultivator dinasti Dacu. Pada akhirnya, para raja dari berbagai generasi berdiri berdampingan dengan keturunan kaisar, dan memotong jalan belakang untuk kultivator dinasti Dacu, menghalangi prajurit iblis yang mengejarnya. Bunuh. Di sini, Harley dan raja saling membelakangi, masih bertarung dengan prajurit iblis. Mantan musuh besar, sekarang berada di medan perang yang sama, memberikan punggung mereka kepada pihak lain dengan percaya diri, yang membuat orang menghela nafas dengan emosional. Keduanya menderita kerugian besar, bukan karena kurangnya kekuatan tempur mereka, tetapi karena ada terlalu banyak prajurit iblis, dan mereka terus meningkatkan prajurit. Lindungi aku. Raja melemparkan tombak dan memakukan seorang jenderal iblis ke langit ilusi, lalu mundur, berdiri di sisi langit, menggenggam kedua tangannya, dan dengan cepat mengganti segelnya. Harley mengerti, menebas seorang jenderal iblis dengan satu pisau, dan kemudian mengambil satu langkah ke langit, memegang pisau swelling, berjaga di sekitar raja. Bunuh. Ketika seorang jenderal iblis melihatnya, dia tiba-tiba mengayunkan pedangnya dan menunjuk ke langit ilusi tempat Harley dan raja berada. Kemudian para prajurit iblis datang seperti gelombang,
dan formasi pembunuhan juga ditujukan pada langit ilusi, untuk melenyapkan Harley dan Raja bersama-sama. Tubuh ilahi luar inkarnasi. Dengan mendengus dingin, Harley menopang dunia zaman keos, bejana ilahi, pisau swelling, dan peta ilahi 9 negara dikirim bersama, memadatkan perisai besar, dan melindungi dirinya dan Raja di dalamnya. Tentu saja pertahanannya yang dia konsentrasikan dengan sekuat tenaga dihancurkan oleh formasi pembunuhan prajurit iblis di detik berikutnya. Bukan karena pertahanan Harley tidak cukup kuat, tetapi karena terlalu banyak prajurit iblis yang menyerangnya secara bersamaan. Serang lagi. Jenderal Iblis meraung, matanya penuh keganasan. Formasi pembunuhan prajurit iblis di langit ilusi kali ini berada di 4 penjuru mengarah ke langit ilusi. Harley mendengus dingin, membuka segel naga mistik, dan memberkati ratusan formasi pelindung. Bersenandung, bersenandung. Langit ilusi sedang bergejolak, ratusan formasi pembunuhan langit ilusi cahaya ilahi menyapu bersama, formasi pelindung Harley di tempat runtuh, kekuatan tempur Harley dan setengah dari tubuh suci juga runtuh, bentuknya sangat menyedihkan. Buka. Tepat ketika mendengar dengusan Raja, bumi langsung retak. Kemudian, 9 peti mati kuno bangkit dari tanah, dan dia juga menggunakan teknik terlarang untuk menyalurkan dunia bawah. Ledakan. Peti mati kuno pertama meledak, dan seorang pria buas dengan tongkat tulang di tangannya keluar, telanjang, otot-ototnya seperti naga bertanduk, diukir dengan garis-garis kuno, dan ada guntur yang tersisa. Segera, peti mati kuno kedua meledak, dan yang keluar adalah seorang pria muda dengan baju besi emas. Peti mati kuno ketiga adalah seorang lelaki tua berambut abu-abu dengan pakaian yang sangat tua, yang usianya tidak diketahui. Peti mati kuno keempat adalah seorang pria parubaya yang memegang pedang perang, berdiri seperti gunung dengan punggung seperti gunung. Peti mati kuno kelima, itu adalah seorang wanita. Peti mati kuno keenam adalah seorang pemuda yang terlihat seperti seorang sarjana. Peti mati kuno ketujuh adalah anak laki-laki bermata 3. Peti mati kuno kedelapan adalah seorang gadis dengan rambut ungu. Peti mati kuno ke-9 adalah seorang wanita tua yang membungkuk. Engah. Karena memanggil orang-orang kuno ini, Raja memuntahkan seteguk darah, dan auranya menjadi sangat layu. Aura yang sangat kuat. Melihat orang-orang itu, Harley tiba-tiba menyipitkan matanya. Dia tidak tahu bahwa Raja dapat memanggil sekelompok orang yang begitu kuat. Memanggil orang-orang ini, dia pasti menderita kerugian besar. Bunuh. Dengan suara yang nyaring, Raja telah memerintahkan 9 orang itu untuk menyerang. Kemudian, 9 orang kuno yang dipanggil bergerak satu demi satu dan memasuki pasukan iblis. Engah, engah, engah. Meskipun 9 orang berada di level langit sebelumnya, mereka tidak memiliki kekuatan tempur level langit, tetapi inilah masalahnya, banyak jenderal iblis tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Situasi pertempuran langsung berbalik, karena 9 orang ini dipanggil, para jenderal iblis itu terbunuh dan prajuritnya hancur. Ayo. Harley dan Raja mundur dari medan perang satu demi satu, tetapi bukannya pergi ke Nanchu, mereka langsung pergi ke utara untuk membunuh. Tujuannya sangat sederhana, yaitu untuk menunjukkan arah kepada kultivator dinasti Dacu, dan memimpin mereka untuk mundur dengan aman ke Nanchu. Ledakan, 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 ledakan. Sepanjang jalan, Harley terus-menerus menembak. Setiap kali dia melihat portal, dia tidak akan ragu untuk menembak untuk menghancurkannya. Jika portal dibiarkan ada, akan ada lebih banyak prajurit iblis yang datang. Namun, karena iblis yang mengamuk, kultivator mandiri dinasti Dacu benar-benar dipaksa keluar. Melihat langit ilusi dari kejauhan,
itu adalah sosok berpasangan dan bertiga, yang masing-masing kuat dalam pertempuran, dan masing-masing adalah abu. Menghadap ke langit dan bumi, seluruh Becu terjerumus ke dalam perang. Prajurit iblis dibagi menjadi dua kelompok, satu arah dari utara ke selatan untuk mengejar dan membunuh kultivator dinasti Dacu, dan sepanjang jalan dari selatan ke utara untuk menghadang kultivator dinasti Dacu. Ini adalah medan perang besar. Medan perang kecil ini seperti Harliye, raja dan para kultivator mandiri, di mana matanya penuh dengan sosok pertempuran. Kekacauan tidak hanya di alam kultivator Becu, tetapi juga di alam manusia awam di Laut Darah. Bunuh. Andreas yang pergi menjemput manusia awam Becu dan lainnya, membunuh seperti orang gila, itu terlihat seperti jalan beraspal dengan darah dan tulang. Ledakan, ledakan. Api perang segera membakar Nancu, dan portal aneh iblis juga mendarat di tanah Nancu. Bagaimanapun caranya, kepung para prajurit iblis itu. Di aula utama markas Istana Surgawi, Cantika Suandi Hong bersuara dingin dengan keagungan tertinggi. Segera, pasukan kultivator yang menjaga Nancu mengepung prajurit iblis dari segala arah, dan formasinya sangat besar. Mungkin karena terlalu jauh, hanya ada 3 atau 5 gerbang teleportasi yang mendarat di Nancu, sangat besar, benar-benar menekan iblis yang turun ke Nancu. Engah. Di atas langit ilusi yang redup di Becu, Harliye menebas 2 jenderal iblis berturut-turut, berhenti dan mendarat di kota kuno yang berlumuran darah. Ini adalah kota kuno Qingxian. Dia pernah ke sana. Dulu, kota kuno Qingxian damai dan tenang. Ini adalah satu-satunya kota kuno di dunia manusia awam. Di dunia kultivator, terdapat seorang pria aneh yang meramal, namanya adalah Yanto Zhou. Pada saat ini, melangkah lagi, kota kuno Qingxian penuh dengan darah dan gambar berdarah, tidak ada kedamaian dan ketenangan seperti di masa lalu. Senior. Di pohon tua, Harliye menemukan Yanto Zhou yang jatuh di sana. Yanto Zhou memiliki kekuatan-kekuatan supranatural melawan langit, tetapi dia tidak memiliki kultivasi, apalagi kekuatan tempur apapun. Prajurit iblis biasa sudah cukup untuk membunuhnya. Yanto Zhou sudah lama meninggal, namun auranya belum terputus. Dia menggunakan teknik rahasia yang sangat misterius untuk melanjutkan hidupnya. Jika kamu membela dinasti Dacu, kamu akan membela orang-orang dari semua kerajaan. Yanto Zhou memandang Harliye dengan mata tuanya yang keruh, tersenyum lembut dan ramah, dan tangan tua yang gemetar itu keluar dari tangannya. Dia mengambil sepotong kulit kura-kura dan memasukkannya ke dalam pelukan Harliye, suaranya serak dan berubah-ubah. Aku akan memenuhi janjiku. Harliye meremas tangan Yanto Zhou dengan erat, menanamkan esensi sejati, tetapi dia tidak bisa menyelamatkan Yanto Zhou yang sudah meninggal. Yanto Zhou berubah menjadi asap, hanya menyisakan cangkang kura-kura kuno di tangan Harliye, yang sangat berat. Bersambung.